Kita berjumpa dalam perenungan ibadah keluarga di malam hari ini, dan hari ini menjadi ibadah penutup bagi kita untuk tahun 2020. Sebelum bersama-sama kita merefleksikan perenungan melalui Injil Matius, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami menyatakan terima kasih kami di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami memohon Tuhan menolong kami, menguatkan kami, dan memberikan hikmat kepada kami dalam proses perenungan di malam hari ini. Biarlah kami senantiasa memiliki semangat dalam menjalani hidup ini, karena firman Tuhan yang senantiasa menuntun dan membimbing kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu setia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 17 ayat 24 sampai ayat 27 yang menyatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea dan dirham itu, 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kali dan setiap saat kita selalu diperhadapkan pada sikap untuk melakukan pilihan terhadap keputusan-keputusan dari kebiasaan-kebiasaan hidup secara normatif dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan kita aktivitas setiap hari. Baik itu di dalam pekerjaan kita, ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan dan pengambilan keputusan. Itu pun dialami oleh Yesus di dalam kehidupannya. Sebagai orang Yahudi, dia harus mengambil sikap, menentukan sikap dan pilihan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sejak zaman Musa, ketika berada di padang gurun atau padang belantara, orang Israel diberi kewajiban oleh Musa untuk memberikan bea bagi bait Allah sebesar setengah sikal, dan itu hanya dibayarkan 1 kali. Kemudian dalam perkembangannya di zaman Nehemia, hal ini kemudian kewajiban ini dilakukan 1 tahun 1 kali untuk setiap orang laki-laki yang berusia 20 tahun sebesar setengah sikal. Setengah sikal dalam perjanjian lama sama dengan 2 dirham dalam perjanjian baru. 1 dirham, Bapak Ibu, itu sama dengan jumlah upah pekerja dalam 1 hari. Kalau 2 dirham berarti mereka harus bekerja 2 hari untuk membayar bea bait Allah. Dan ada pendapat yang muncul pada saat itu bahwa imam-imam dan para rabi tidak perlu membayar bea bagi bait Allah. Tetapi hal itu tidak diterima dan mereka harus sama seperti yang lain membayar bea bagi pemeliharaan bait Allah. Ketika Yesus ada di Kapernaum, dalam cerita Injil Matius saat ini, seorang pemungut bea bait Allah menjumpai Petrus dan mempertanyakan kepada Petrus,
apakah Yesus tidak membayar bea bait Allah sebanyak 2 dirham? Jawaban Petrus sangat pasti dan sangat yakin. Dia mengatakan di dalam ayat 25, memang membayar. Ada dialog terjadi di sana, pertanyaan dari orang yang memungut bea di bait Allah. Dan ketika berada di rumah, terjadi juga dialog antara Petrus dengan Yesus. Yesus mempertanyakan kepada Petrus, pajak itu berasal atau diperoleh dari mana? Dan jawaban Petrus sangat tepat, dari rakyat dan orang asing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari dialog ini ada sikap yang dinyatakan Yesus berkaitan dengan persoalan bea bait Allah. Dan itu disampaikan oleh Matius di dalam ayat 27. Menolak membayar bea bait Allah bagi Yesus berarti menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi orang Yahudi. Itu artinya bahwa tidak ada kesempatan bagi Yesus untuk berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Namun ketika ia membayar bea bait Allah, maka ia memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan orang-orang Yahudi dan tidak dijauhkan dari orang-orang Yahudi. Saya berpikir Bapak Ibu, ini berarti bahwa Yesus bicara soal kontekstualisasi masyarakat Yahudi pada saat itu di mana dia ada. Ketika ia ada bersama-sama dengan masyarakat Yahudi, maka dia tidak mau menjadi batu sandungan bagi mereka berkaitan dengan bea bait suci. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan contoh yang baik bagi Petrus dan murid-muridnya. Meskipun dalam dialog itu mau dikatakan bahwa ia adalah anak Bapa, tetapi Yesus memberikan contoh dengan membayar bea bait Allah atau membayar pajak itu dengan cara mau merendah dan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Yesus hadir sebagai manusia yang mau mengajar, manusia yang mau melayani, dan manusia yang mau turut mengambil bagian dalam pergumulan manusia pada saat itu. Yesus hadir juga sebagai orang yang mau belajar memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang berlaku pada saat itu dan melandasinya dengan pemahaman-pemahaman yang benar, bagaimana seharusnya orang beriman bersikap terhadap tatanan yang berlaku. Yang berikut adalah bahwa Yesus mewujudkan damai di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. 3 hal ini Bapak Ibu yang menjadi sikap Yesus sebagai satu bentuk contoh bahwa ia hadir untuk memberikan contoh, untuk memberikan contoh hidup yang merendah, keteladanan bagi para murid. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini kita juga dimotivasi melalui Injil Matius. Di tengah-tengah tatanan kehidupan masyarakat yang kadang-kadang kita harus mengambil pilihan sebagai orang beriman, kadang-kadang kita juga harus mengambil keputusan sebagai orang beriman, kadang-kadang kita juga harus mengambil sikap sebagai orang beriman terhadap tatanan-tatanan yang terjadi dalam masyarakat. Yang jelas Yesus mengajarkan kepada kita agar yang pertama, kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi ketika kita berbaur di tengah-tengah masyarakat, kita tidak jauh dari masyarakat, kita dekat dengan masyarakat, dan kita tetap menjaga nilai-nilai Kristiani yang kita yakini merupakan pengajaran Yesus yang menolong kita untuk membangun relasi dengan sesama. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus juga menolong kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi teladan dan mau merendah di tengah-tengah kehidupan atau tatanan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kita melihat tatanan itu dengan pemahaman-pemahaman yang benar, kita belajar bersama-sama bergumul di tengah-tengah persoalan hidup bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa saat ini. Misalnya Bapak Ibu, kita nggak bisa cuek, kita nggak bisa tidak peduli, tapi kita harus juga terlibat aktif
proaktif bahkan bersama-sama dengan masyarakat menghadapi pergumulan ini, supaya kita dapat menjadi teladan, kita mampu menjadi contoh yang baik, kita belajar untuk merendah, dan kita memberikan kontribusi meskipun hal yang kecil. Kontribusi yang kecil itu yang akan memberikan semangat dan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan bermasyarakat di mana kita tinggal. Yesus juga memberikan motivasi kepada kita agar kita selalu mewujudkan damai. Walaupun Yesus pada saat itu tahu bahwa ada bea baik Allah, tetapi bukan berarti bahwa Yesus mau menentang dan menantang, tetapi Yesus mau belajar mewujudkan damai itu dengan memberikan pemahaman yang benar kepada Petrus dan membayar pajak. Kita juga diajak untuk seperti itu, Bapak Ibu, mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat. Mengambil sikap yang benar, memiliki pemahaman yang benar, sehingga kehadiran kita mendatangkan berkat. Firman Tuhan hari ini kiranya menguatkan kita, dan ini menjadi bekal untuk kita mengakhiri tahun 2020. Di masa raya Advent yang keempat nanti, kita diajak untuk menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mewujudkan damai sejahtera, itulah misi Allah bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama beristirahat dan menikmati waktu istirahat, mari kita berdoa. Kami menyatakan syukur dan terima kasih kami untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa mampu menjadi alat berkat bagi sesama, memberikan contoh yang baik, menjadi teladan, dan sedia merendah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Biarlah kami selalu mencontoh kehidupan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai role model dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur bahwa kami dapat melewati hari-hari kami, dan di tahun ini, pada hari ini, Engkau perkenankan kami untuk kami dapat bersama-sama bersekutu, menikmati kasih dan sayang-Mu, dan kami mengakhiri ibadah keluarga di tahun ini dalam ungkapan syukur karena kasih sayang Tuhan yang menaungi kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah cinta kasih yang Tuhan tanamkan ada dalam kehidupan kami dapat kami pancarkan dalam kehidupan keluarga kami, dan setiap anggota keluarga hadir sebagai pembawa cinta kasih dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Mari Tuhan, Kau bersama-sama dengan kami juga dalam seluruh kehidupan kami setiap hari. Dan di malam hari ini kami akan beristirahat, Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur sepanjang hari Tuhan perkenankan kami untuk beraktivitas, berkarya, dan bekerja, bersosialisasi dengan sesama kami. Biarlah kelelahan tubuh yang kami rasakan saat ini senantiasa dapat mengingatkan kami akan keterbatasan kami, bahwa kami membutuhkan waktu istirahat. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan Kau menjagai kami selama masa istirahat kami, dan esok hari kami dapat bangun menikmati keindahan karya dan kasih-Mu di dalam hidup kami, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa dan syukur kami di hadapan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berjumpa lagi di bulan Januari tahun 2021, dan saya mengucapkan selamat mempersiapkan hari kelahiran Kristus, kedatangan Kristus di dalam kehidupan kita, dan biarlah kita dapat menikmati juga waktu istirahat kita di malam hari ini.
Selamat malam, Tuhan memberkati.